Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali bahasan-bahasan terakhir dari kitab Ushulun fit Tafsir karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Di 2 minggu yang lalu saya sampaikan bab ad-dhamir ini adalah bab yang terbilang sulit dan mungkin akan kurang bisa dipahami bagi yang belum belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita belajar ya sedikit demi sedikit, berusaha untuk memahami dengan kemampuan kita ya semampunya, maka semoga Allah memberikan kepada kita tambahan ilmu dan tentunya pahala dengan duduk di majelis ilmu. Dan insya Allah mungkin tinggal 3 pertemuan malam hari ini, bab al-izhar fi maudhi' al-idmar. Minggu depannya tentang dhamir fasal, dan yang terakhir adalah iltifat, dan selesailah, tamatlah buku Ushulun fit Tafsir karya Syekh Utsaimin ini. Dan insya Allah setelah selesai kajian Ushulun fit Tafsir, kita akan bahas buku akidah lagi. Karena kan kajian di sini awal-awal tentang akidah ya, mulia dengan manhaj salaf. Kemudian kita ganti tema yang lain, yaitu tema ilmu alat, ilmu tafsir. Setelah ini tamat, nanti kita insya Allah balik ke akidah lagi. Baik. Kata penulis, li-izhar fi maudhi' al-idmar. Sebagian orang mengartikan ini dengan terjemahan yang salah. Kalau kita memahami konteks pembicaraan, maka terjemahan yang benar adalah penempatan atau penggunaan isim zahir di posisi isim dhamir. Mari kita pakai bahasa Indonesia dulu. Lihat teman-teman. Ini kalau nanti ternyata susah, apa yang dilakukan? Banyak-banyak istighfar. Tapi insya Allah, kalau pakai bahasa Indonesia enggak susah. Contoh ya. Bu guru memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk ini sambil mikir ya, belum pikiran sebenarnya. Untuk memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolah SD 020 agar bisa berkurban. Ini contoh ya. Bu guru memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolah SD 020 agar bisa berkurban. Sebenarnya sekolah SD 020 ini mungkin saja kalau kita ganti jadinya. Sehingga nanti kalimatnya adalah bu guru memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolahnya agar bisa berkorban. Tapi kenapa kok tidak pakainya? Malah ditulis angkanya lagi. Misalnya diantara tujuannya adalah untuk memberi penekanan bahwa SD-nya yang ini.
Atau justru SD ini bukan SD-nya dia. Bisa jadi ini gurunya guru SDIT. Yang semua anak-anaknya ini paham agama. Sementara ini SD umum. Di SD umum ini banyak orang tuanya yang tidak paham tentang agama. Jadi nggak ada yang mau membantu misalnya. Sehingga dipakailah kata SD 020 supaya orang paham itu bukan SDIT. Tapi SD yang lain. Paham? Paham? Kalau ini tidak paham, kita sulit untuk ke bahasa Arabnya. Saya ulang ya. Ibu guru memerintahkan anak-anak di kelasnya siapa? Guru. Untuk membantu penjaga sekolah SD 020 agar bisa berkurban. Maksudnya disuruh apa? Ya sedekah, kumpulin duit gitu. Kasihan itu penjaga sekolah usia sudah 67, ditanya, "Pak, pernah berkurban kah?" Dia bilang, "Oh, belum pernah seumur hidup saya kurban." Dia bilang, "Anak-anak, yuk kita bantu dia supaya dia bisa berkurban yuk." Nah, diberitakanlah, Bu guru memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolah SD 020 agar bisa berkurban. Sebenarnya, kalau kita mau tulis dalam sebuah berita, bisa nggak kata-katanya gini? Bu guru memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolahnya. Mungkin nggak adanya di sini? Mungkin. Tapi karena khawatir nanti salah paham. Karena sebenarnya ibu guru ini bukan guru sekolah 020. Tetapi dia sekolah SDIT yang lain. Dan dia ingin memberi penekanan supaya orang tidak salah, maka dimunculkanlah angkanya. Ini namanya isim zahir. Sedangkannya apa yang kita sudah pelajari? Dia adalah dhamir. Nah, bab yang sekarang kita mau baca adalah menggunakan isim zahir yang sebenarnya dhamir pun bisa. Tapi kok nggak dipakai dhamirnya, gitu maksudnya. Paham? Coba kita baca dulu deh. Kata penulis Syekh Utsaimin, al-asl ayyuta fi makanid dhamiri bid-dhamir. Pada asalnya, dhamir itu diletakkan di tempat yang sesuai untuk dhamir. Artinya kalau ada tempat yang di situ cocok buat dhamir, biasanya yang ditaruh ya dhamir. Kenapa demikian? Ada dua tujuannya. Li'annahu abyanu lil ma'na wa akhsaru lil lafzi. Dikarenakan kalau kita pakai dhamir, maka kalimatnya lebih jelas, lafaznya juga lebih ringkas, nggak usah terlalu panjang-panjang. Karena itulah, walihadza nabat dhamiru fi qoulihi ta'ala a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima an 20 kalimatan al-madhkurati qablahu. Karena itulah di dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 35, Allah berfirman, Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Allah katakan lahum, hum di situ adalah dhamir. Dhamir hum ini bisa menggantikan 20 kata yang sudah disebutkan sebelumnya. Nah di sini karena terpenggal, jadi kita butuh lihat ke Al-Quran. Surat Al-Ahzab 35 itu kayak apa sih bunyinya? Oh ternyata bunyinya begini. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was-sadiqina was-sadiqati was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-sa'imina was-sa'imat wal hafizina furujahum wal hafizati wal dzakirina Allah katsira wal dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 kata, yaitu laki-laki muslim, perempuan muslim, laki-laki mukmin, perempuan mukmin, dan seterusnya. Ada 20 kata di situ. Allah ganti 20 ini jadi hanya pakai hum saja. Allah bilang a'addallahu lahum.
Allah siapkan buat mereka 20 model ini. Apa yang disiapkan? Ampunan dan pahala yang besar. Coba kalau seandainya nggak pakai domir. Kalau nggak pakai domir gimana nanti? Jadi berulang dia. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki perempuan mukmin, laki-laki yang begini. Maka Allah akan siapkan buat laki-laki mukmin diulang lagi. Akhirnya terlalu panjang dan malah bikin tidak enak mendengarnya. Maka Allah singkat 20 ini cukup pakai hum saja, pakai domir satu buat semuanya. Jadi domir biasanya taruh di tempat domir. Karena kalau pakai domir biasanya lebih ringkas. Akan tetapi kata penulis, wa rubbama yu'tamakan ad-dhamiri bil ismi adh-dhahir wa huwa ma yusamma al-idharu fi mawdhi'il idmar. Akan tetapi terkadang posisi yang biasanya cukup diisi dengan dhamir justru diisi dengan isim zahir. Inilah yang disebut dengan al-idhar fi mawdhi'il idmar, yaitu menggunakan isim zahir di posisi yang sebenarnya cukup pakai isim dhamir. Kayak gini. Sebenarnya sekolahnya bisa juga. Ya, bisa saja, mungkin kan. Tapi tidak disebutkan pakai dhamir, melainkan pakai isim zahir karena sebuah tujuan. Disebutkan di sini, walahu fawaidu katsiratun tadhharu bihasabi siyaqi. Menggunakan isim zahir di posisi isim dhamir ada faedah yang banyak yang akan terlihat sesuai dengan konteksnya nanti. Minha, di antara contoh faedahnya, awalan al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadihi al-ismu zahir. Yang pertama adalah memberikan konsekuensi hukum bagi tempat kembalinya dhamir dengan hukum yang sama yang menjadi konsekuensi bagi isim zahir yang menempati tempatnya. Nanti akan lebih jelas kalau sudah saya contohkan. Tsaniyan bayanu illatil hukm. Kita pakai isim zahir di tempat yang biasanya dhamir dalam rangka menjelaskan illat atau sebab hukum yang disebutkan. Yang ketiga adalah umumul hukmi li kulli muttasifin bima yaqtadihil ismu zahir. Dalam rangka mengeneralisasi hukum untuk segala sesuatu yang sesuai dengan sifat atau deskripsi yang terkandung dalam isim zahir. Mithalu dzalika, contohnya. Qauluhu ta'ala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Wa lam yaqul fa innallaha aduwwul lahu. Contohnya firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 98. Allah berfirman, barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh untuk orang-orang kafir. Dan Allah tidak bilang, maka Allah akan menjadi musuh baginya. Perhatikan di depan. Allah mengatakan, barang siapa man kana aduwwan lillah wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala. Ya kan? Terus ada kata-kata apa? Fa innallaha aduwwun lil kafirin. Lihat, barang siapa menjadi musuh bagi Allahnya, bagi Allah, malaikat-malaikat ikati. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah akan menjadi musuh bagi orang kafir. Padahal bisa saja Allah bilang, fa innallaha aduwwul lahum misalnya. Bisa tidak? Harusnya Allah cukup bilang gini, barang siapa menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Bisa kan? Itu enggak?
kembali ke man. Allah jadi musuh baginya. Terserah mau baginya, mau bagi mereka. Tiba-tiba Allah nggak pakainya. Allah nggak pakai mereka. Ternyata Allah malah bilang, Allah akan menjadi musuh bagi orang kafir. Tiba-tiba muncul di sini isim zahir. Alih-alih menggunakan dhamir. Sebenarnya bisa pakai dhamir, malah pakai zahir. Kenapa begitu? Pasti ada tujuannya. Kita baca di sini. Walam yakul fa innallaha aduwwun lahu. Allah tidak mengatakan Allah menjadi musuh baginya. Fa afada hadzal izhar, penggunaan isim zahir seperti ini yang tadinya bisa pakai lahum atau lahu malah pakai lil kafirin. Ini ada manfaatnya. Awalan al-hukmu bil kufri ala man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibril wa mikal. Kalau Allah menggunakan cara seperti ini, yaitu tidak pakai dhamir, malah pakai zahir, ya, maka bisa menghukumi kafir bagi orang yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail. Malah jadi kelihatan faedah baru. Coba kalau gini teman-teman, perhatikan. Seandainya Allah pakai yang bawah ini. Barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah akan menjadi musuh baginya. Yang kita tangkap hanyalah berarti Allah memusuhi mereka. Betul? Ketika Allah ganti dengan lil kafirin, maka barang siapa yang memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Di sini ada dua jadi tambahan faedahnya. Satu, Allah musuh bagi mereka. Yang kedua, mereka statusnya kafir. Paham? Coba kalau Allah cuma pakai lahum. Kita masih bisa nggak kita tanya, mereka itu statusnya apa ya? Kafir kah? Munafik kah? Apa muslim berdosa kah? Masih mungkin? Masih mungkin. Tapi ketika Allah ganti langsung, Allah menjadi musuh bagi orang kafir, nanti langsung ketahuan. Siapa yang benci sama Jibril, kayak orang Syiah yang mengatakan, itu Jibril itu salah bawa itu. Itu harusnya wahyu itu dibawa ke Ali. Tapi salah alamat. Kurang ajar memang Jibril itu. Maka statusnya orang seperti ini apa? Kafir. Dapat dari mana? Ayat ini. Begitu. Tsaniyan, annallaha aduwwul lahum likufrihim. Kita bisa dapat faidah bahwa Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang kufur. Lil kafirin maksudnya adalah likufrihim. Maka Allah akan menjadi musuh bagi mereka. Kenapa? Dikarenakan kekufuran mereka atau kekafiran mereka. Dari sini kita bisa lihat ada faidah hukum musuh bagi mereka itu lantaran kekafiran. Salisan anna kulla kafirin fallahu aduwwul lahu. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwa setiap orang yang kafir akan menjadi musuh Allah. Kalau kita ringkaskan, orang yang nggak suka sama Allah, malaikat, rasul, Jibril, Mikail, maka dihukumi kafir. Makanya Allah jadi musuh bagi mereka. Kalau ditanya, kenapa Allah musuh bagi mereka? Karena mereka kufur. Kalau ditanya, berarti status mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya, dan juga Mikail dan Jibril bagaimana? Kafir. Dan ini hanya bisa didapat ketika Allah mengganti dhamir jadi apa? Zahir. Misalun akhar. Contoh yang lain. Qauluhu ta'ala, walladzina yumassikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudhi'u ajral muslihin. Walam yaqul inna la nudhi'u ajrahum. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, yaitu Taurat, dan mendirikan salat,
maka mereka diberikan pahala. Karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang melakukan perbaikan. Surat Al-A'raf ayat 170. Allah tidak mengatakan sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Allah tidak mengatakan inna la nudhi'u ajrahum, tetapi Allah ganti menjadi inna la nudhi'u ajral muslihin. Inna la nudhi'u apa? Ajral muslihin. Sesungguhnya orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, dan mereka itu mendirikan sholat, atau as-sholat. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab, yaitu Taurat, dan mereka mendirikan sholat, ini konteksnya orang Yahudi ya, maka kami tidak menyia-nyiakan balasan atau pahala bagi orang-orang yang muslih, yang melakukan islah. Apa itu islah? Perbaikan. Saya mau tanya teman-teman, mungkinkah Allah bilang gini saja? Innala nudhi'u ajrahum. Sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan mendirikan sholat, maka kami tidak menyia-nyiakan pahala mereka. Bisa nggak? Bisa. Bahkan itu lebih ringkas, betul? Seandainya Allah pakai ajrahum, maka lebih ringkas, gampang. Tapi ternyata di tempat yang biasanya pakai dhamir, Allah nggak pakai dhamir, malah pakai zahir. Apa itu zahirnya? Al-muslihin. Kenapa kok gitu? Tentu ada sebab dan ada faedahnya. Inilah gaya bahasa Al-Quran yang gaya bahasa Al-Quran ini nggak bisa ditandingi dengan bahasa yang bukan Al-Quran, atau tidak bisa ditandingi dengan paling tidak yang bukan bahasa Arab. Karena bahasa Arab itu tata bahasanya ya, kalau sudah kayak misalnya Auf gitu ya, tahu tata bahasanya itu kayak apa ya? Jauh lebih kompleksitasnya, tapi kalau kita kuasai itu mantap gitu. Ketimbang menguasai grammar dengan TOEFL 550. Apa rahasianya? Di sini disebutkan. Fa'afada salah satu umur. Menggunakan isim zahir di sini, dalam contoh ini. Coba lihat papan tulis lagi. Apa isim zahirnya? Apa isim zahirnya? Muslihin. Apa domir yang seharusnya ada? Hum. Ya kan? Atau hu boleh. Penggunaan isim zahir muslihin, alih-alih menggunakan hum, di sini ada faedahnya. Apa faedahnya? Satu. Awalan, al-hukmu bil islahi lilladzina yumassikuna al-kitaba wa yuqimuna as-salata. Di sini akan terlihat bahwa orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan mendirikan salat, maka Allah nilai mereka sebagai orang-orang yang melakukan islah, yang melakukan perbaikan. Coba seandainya bunyinya cuman sesungguhnya orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan mendirikan salat, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka. Ya, maka kita cuma tahu, oh, kalau berpegang teguh kepada Kitabullah, mendirikan sholat, maka dapat pahala. Ya gitu doang jadinya. Tapi ketika diganti jadi muslihin, maka di sini tambahan faedahnya adalah bahwa orang yang berpegang teguh kepada Kitabullah dan mendirikan sholat, maka Allah tambahin label baru. Apa labelnya? Muslih. Orang-orang yang melakukan perbaikan. Tsaniyan,
Faedah yang kedua, annallaha ajarahum li islahihim. Yang kedua adalah Allah nanti akan membalas pahala mereka. Atau membalas mereka dengan pahala dan balasan yang baik. Kenapa demikian? Li islahihim. Dikarenakan perbaikan yang mereka lakukan. Yang ketiga, anna kulla muslihin falahu ajrun ghairu mudha'in indallahi ta'ala. Bahwa setiap orang yang melakukan perbaikan, maka untuknya ada pahala atau balasan dari Allah yang tidak akan tersia-siakan di sisi Allah Ta'ala. Gara-gara Allah tidak menggunakan dhamir, tapi Allah gunakan zahir. Dari sini kita bisa dapat faidah baru. Baik. Paragraf terakhir ini. Jadi teman-teman kalau masih pusing, jangan khawatir. Ini terakhir sudah. Ya. Saya juga kayak di mana ya? Pernah ngaji sama Syekh Syastri. Waktu itu daurah usul fiqih buat teman-teman Kuwait. Mereka datang kira-kira 35 orang, naik mobil-mobil sama satu bus. Ya, selama kalau tidak salah 2 minggu full. Nah karena itu daurahnya itu malam, ba'da maghrib. Sementara kadang-kadang kita baru pulang dari kampus. Jadi kita datang itu hari 1 datang, 2 enggak datang, 3 enggak datang, 4 datang gitu kan. Jadi bolong-bolong. Namanya orang ikut daurah usul fiqih, bolong-bolong. Jadi kalau sudah datang yang ba'da bolongnya itu, gimana sih? Gimana tadi? Yang mana gitu kan? Orang yang ikut full kan gampang gitu. Kita yang bolong-bolong, yang mana? Masih cari-cari lagi. Ya namanya juga ada bahasan yang kita enggak datang gitu. Akhirnya ada kalanya gini, ya Allah semoga cepat selesai jam 9. Pengen hari itu selesai gitu. Begitu tamat kitabnya, leganya soalnya masa-masa pusing itu hilang gitu. Nah mungkin antum dalam 3 minggu terakhir ini menghadapi dhamir sementara belum kelas isim fi'il huruf. Mungkin agak bingung tapi nggak apa-apa. Ini tinggal 3 pertemuan aja kok. Ya. Paragraf terakhir. Wa qad yata'ayyanu al-izharu. Terkadang sengaja meletakkan isim zahir di posisi dhamir itu keharusan. Kadang itu harus. Kalau yang contoh pertama dan contoh kedua di ayat-ayat tadi itu tidak harus. Allah dengan gaya bahasa Allah atau dengan gaya bahasanya melakukan itu. Tapi seandainya Allah mau ganti dengan dhamir pun bisa. Bukan sebuah keharusan. Ada kadangkala dalam sebuah pembicaraan melakukan izhar fi maudhi'il idmar itu harus. Ada kalanya harus. Kayak itu tadi yang pertama itu. Yang contoh bahasa Indonesia. Bu guru menyuruh anak-anak di kelasnya nyanyi dia pasti pakai dhamir untuk membantu penjaga sekolah SD 020 supaya bisa berkurban. Di situ tidak boleh pakai nya. Kalau ibu gurunya sama penjaga sekolah tidak satu sekolah. Saya ulang. Izra paham enggak? Paham ya? Pahamin. Ustadz Mufli, guru SMP Mufid. Ustadz Abu Laila, guru Cahaya Ilmu. Misalnya gitu ya. Di sini penjaga sekolahnya Amu Hasan, mana beliau? Enggak ada, pusing mungkin ya. Oh ada. Penjaganya di sini Amu Hasan. Penjaganya di Cahaya Ilmu namanya siapa ya? Siapa? Mas Yusuf. Ya. Mas Yusuf, anggap saja Abu Laila mau
agar Amu Hasan tahun ini berkurban atas nama dirinya sendiri dan keluarganya. Cuman misalnya nggak ada uangnya misalnya. Maka Abu Laila menyuruh anak-anak di kelasnya, berarti kelas yang di sekolah mana? TI, untuk membantu penjaga sekolah Mufid. Tidak boleh di situ pakai nya. Karena kalau pakai nya, pakai domir, nanti dikira penjaga sekolah yang mana? CI lagi. Akhirnya yang dikasih siapa? Yusuf. Padahal yang dimau siapa? Amu Hasan. Gitu. Tiba-tiba Mas Yusuf dapat duit. Apa ini Mas? Ini Pak, kami sumbangan disuruh Ustaz Abu Laila. Buat apa ya? Loh katanya buat Bapak kurban. Nggak ada, saya nggak ada pembicaraan, nggak ada begitu. Sementara Amu Hasan nunggu-nunggu, kapannya duitnya datang? Karena salah pengertian. Kenapa salah pengertian? Karena pakai domir. Coba kalau pakai zohir. Ustaz Abu Laila memerintahkan anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolah Mufid. Muncul Mufidnya, zohir. Agar dia bisa berkurban. Maka dari situ kita bisa bilang dalam kalimat ini tidak boleh pakai domir. Harus zohir. Karena kalau pakai domir nanti malah salah. Nah di sini maksudnya. Waqad yata'ayyunul izhar. Kadang pakai zohir di posisi yang mungkin pakai domir itu harus. Kapan itu? Kama law taqaddama dhamira marji'ani. Sebagai contoh, jika ada dua marji', dua tempat kembali yang mendahului suatu dhamir, yasluhu amuduhu ila kullin minhuma, yang dhamir ini cocok mau kembali ke yang satu kah, mau kembali yang satunya lagi kah, semuanya masing-masing marji' ini cocok. Wal muradu ahaduhuma, tetapi yang dimaksud hanya boleh salah satu dan hanya satu. Bukan salah satu, hanya satu yang dimaksud. Nah, daripada nanti salah, maka pakailah yang zahir. Mithla. Contohnya kalau kita berdoa, Allahumma aslih muslimina wa wulata umurihim wa bitanata wulati umurihim. Idh law qila wa bitanatahum la auhama an yakuna muradu bitanatal muslimin. Contohnya dalam doa, ya Allah perbaikilah keadaan kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang dekatnya pemimpin kaum muslimin. Andaikan diganti pakai nya, ya Allah perbaikilah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, dan orang-orang dekatnya, maka nanti dikira nya di sini adalah orang-orang dekat kaum muslimin. Padahal yang dimau adalah orang-orang dekatnya pemimpin kaum muslimin. Allahumma apa tadi? Aslih. Di situ apa tulisnya? Ahwal. Allahumma aslih lil muslimin. Lil muslimina ulata umurihim wa bitanata ulati umurihim. Perhatikan. Ya Allah, aslih. Tolong perbaikilah lil muslimin, untuk kaum muslimin. Apa yang diperbaiki? Ulata umurihim. Para pemimpin mereka. Ulatu umur ini ulil amri ya. Seperti ulil amri. Ya Allah perbaikilah untuk kaum muslimin. Siapa? Tolong perbaiki ulil amrinya, para pemimpinnya. Wa bitonata, dan bitona itu artinya orang-orang dekat, pembisik, apalagi penasehat, dewan one team press, penasehat, one team, dewan pertimbangan,
dan seterusnya. Wulati umurihim, dan perbaikilah orang-orang dekat atau pembisik atau penasihat atau wantimnya si pemimpin. Coba kalau ternyata pakai hum di sini. Jadinya ya Allah perbaikilah untuk kaum muslimin siapa? Ulil amrinya dan orang-orang dekatnya. Nya di sini siapa dikira? Kira-kira kalau pakai bitona tahum dan orang-orang dekatnya, orang-orang dekat mereka, mereka ini kira-kira siapa? Dikiraan siapa? Muslimin. Sehingga kita doanya gini, ya Allah perbaikilah ulil amri. Tolong mereka itu tolong diperbaiki ya Allah. Begitu juga orang-orang dekatnya kaum muslimin. Siapa yang dimaksud? Coba kalau, ya Allah perbaikilah ulil amri. Dan yang tukang bisik-bisik mereka itu loh. Yang sebut-sebutkan namanya. Yang depannya D, yang depannya siapa itu kan. Tolong perbaiki orang-orang ini ya Allah. Jadi tolong ya Allah perbaiki Prabowo, perbaiki juga Gibran, perbaiki menteri-menteri sama itu yang orang-orangnya. Perbaikilah, bimbing jalan mereka supaya menjalankan pemerintahan ini dengan baik. Gitu kan kita doakan. Tapi kalau pakai bitona tahum, jadinya perbaikilah Pak Prabowo dan orang-orang dekat kaum muslimin. Siapa orang dekat kaum muslimin? Berarti ya Allah perbaikilah Pak Prabowo, kami kaum muslimin, keluarga kami, anak kami. Gak kesasar menterinya, wakilnya, jadi korbusiernya, gak tersasar nanti. Gitu. Padahal yang mau didoain siapa? Begitu mereka, orang-orang dekatnya. Maka di sini wajib gak boleh domir. Wajib apa? Zohir. Siapa zohirnya? Ulati umurin. Ya Allah perbaikilah kaum muslimin, ulil amrinya dan orang-orang dekatnya si ulil amri. Ini berlaku bagi yang berakidah bahwa Presiden Indonesia adalah ulil amri. Contohnya kita. Adapun orang-orang yang membawa pemikiran yang berbeda, yang ada kecampur dengan pemikiran-pemikiran Khawarij, yang tidak mau mengakui ulul amri jika tidak berhukum dengan syariat Islam, maka ini ya beda lagi. Mereka tentu tidak akan setuju dengan nama-nama tadi. Saya ringkas dari yang sudah disebutkan tadi. Ada bab namanya menggunakan zahir di posisi yang biasanya domir. Biasanya tempatnya domir ya domir. Karena kalau pakai domir lebih ringkas dan lebih jelas. Makanya di ayat yang begitu panjang, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal wa ada 20 di situ wa 19 ya. Bisa diganti hanya dengan hum satu biji. Buat 20. Lebih ringkas kan? Daripada ngulang 20 lagi. Tetapi ada kalanya kita justru pakai zahir di posisinya domir. Karena nanti ada faedahnya. Apa faedahnya? Di situ tadi disebutkan 3. Ada konsekuensi hukum yang bisa diberikan sebagaimana yang seharusnya diberikan dengan isim zahir. Ada illat yang bisa diketahui, ada generalisasi hukum. Ya, sebenarnya ada faedah keempat Syekh Utsaimin sebutkan di syarah. Di matan hanya 3. Tadi sore saya sempat-sempatkan dengerin rekamannya Syekh Utsaimin. Waktu lagi mensyarah ini kata Syekh Utsaimin, dan ada yang keempat. Faedah yang keempat kalau kita pakai zahir alih-alih daripada pakai domir,
itu akan memberikan tanbih. Tanbih itu seperti alarm, seperti daya tarik. Coba kalau yang tadi. Tahu enggak? Ustadz Bulela menyuruh anak-anak di kelasnya untuk membantu petugas, penjaga sekolahnya untuk kurban. Orang gini, oh kan sekolahnya juga. Kalau diganti, tahu enggak? Ustadz Bulela, dia nyuruh anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolah mufid untuk kurban. Orang gini, coba ulang. Sekolah siapa? Sekolah mufid. Sekolah mufid. Loh kan Abu Laila kan cahaya ilmu. Kok yang dibantu penjaga sekolah mufid? Akan mengundang apa? Perhatian. Ini gaya bahasa yang Allah pakai. Karena kalau misalnya hanya pakai lahu, mungkin dianggap biasa. Begitu diganti dengan zohir, mungkin yang baca akan gini. Gimana? Fa'inallahu anil kafirin. Oh iya, gitu. Orang akan pembacanya akan lebih perhatian. Itu kata Syekh Utsaimin. Contohnya tadi sudah, Allah bilang barang siapa menjadi musuh bagi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka Allah akan menjadi musuh. Allah nggak bilang musuhnya. Allah bilang musuh bagi orang kafir. Dari sini ada tambahan faedah bahwa yang memusuhi Allah, Rasulnya, malaikat-malaikat, Jibril, Mikail, itu semua statusnya kafir. Ada juga contoh tadi, surat Al-A'raf. Orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, mendirikan sholat, kami tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat islah. Allah tidak bilang, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahalanya. Dari sini kita bisa dapat faedah bahwa Allah menggelari muslih bagi orang-orang yang berpegang teguh kepada Alkitab dan mendirikan sholat. Terakhir, ada kalanya izhar fi model idmar, pakai zohir di tempat yang biasanya domir, itu harus. Kapan harus? Apabila ada tempat untuk mengembalikan si domir, di situ ada 2 atau bahkan 3. Dan ini mungkin aja kembali ke sini, mungkin kembali ke sini, tapi khawatirnya kalau pakai domir malah salah. Seperti tadi saya kasih contoh, Bu Guru atau Abu Laila menyuruh anak-anak di kelasnya untuk membantu penjaga sekolah. Kalau pakainya dipikir sekolahnya Abu Laila. Pada ternyata hakikatnya yang diinginkan Abu Laila bukan sekolahnya, tapi sekolah yang lain. Maka di situ tidak boleh pakainya, harus pakai zohir, yaitu nama sekolahnya, supaya tidak salah alamat bantuannya. Ya, contohnya demikian. Di sini tadi diberi contoh, ya Allah perbaikilah kondisi, perbaikilah untuk kaum muslimin siapa? Ulil amrinya dan orang-orang dekat. Kalau pakainya nanti dikira orang dekatnya, orang-orang dekat kaum muslimin. Sementara yang dimau bukan orang dekat kaum muslimin, melainkan orang dekatnya ulil amri. Maka nggak bisa pakai domir, harus pakai zahir. Ya Allah perbaikilah untuk kaum muslimin siapa? Ulil amrinya dan orang-orang dekat ulil amrinya. Semoga bisa dipahami. Jujur tadi saya nggak pede untuk, saya sempat gini nih, admin-admin di kantornya. Kayaknya hari ini tematika aja deh. Berat kayaknya gitu. Terus saya bilang, ini kalau hari ini nggak lanjutkan, nanti buku ini harus tamat gitu, harus tamat. Paham nggak paham? Harus paham dan harus tamat. Tinggal 3 pertemuan lagi. Kalau sekarang ditunda lagi. Tapi alhamdulillah Allah bantu tadi. Saya juga berkepikiran tadi itu yang contoh Abu Laila ini petugasnya sekolah mufid. Di situ baru saya terpikir juga. Justru di dalam bahasa Indonesia bab ini juga berlaku. Azan dulu.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ada yang mau bertanya kah? Ya. Banyak kan? Wah. Oke. Pertanyaan bagus. Pertanyaan sangat bagus. Karena saya juga sempat berpikir yang sama. Kita belajar usul tafsir ini mulai dari awal sampai udah ujung-ujung ini banyak kayak gini nih. Ini Masya Allah ya, kita menuntut ilmu dapat kunci-kunci gitu. Antum pernah waktu di SMA misalnya ada pelajaran yang itu sulit, tapi ketika ada yang kasih kunci-kunci jadi mudah. Ya. Misalnya kalkulus, matematika, fisika, kimia gitu. Baca satu buku, aduh setengah mati, gak bisa, saya gak ngerti. Ternyata ada yang bikin ringkasan, terus dia bikin teknik-tekniknya dia gini, ini cara mudahnya. Oh gitu aja kah? Dengan belajar begitu kita akan lebih mudah gitu kan? Nah ketika kita belajar usul fiqih, al-qawaid al-fiqhiyah, usulun fit tafsir, ya tentu terutama belajar bahasa Arab, kita akan dapati ternyata mempelajari ini yang seperti kata antum, banyak, wah Masya Allah gitu, keilmuan kayak gini. Ya kan? Pertanyaannya, Syekh Utsaimin dapatnya di mana ya? Yang jelas, secara umum Syekh Utsaimin tidak mungkin ngarang sendiri. Karena beliau juga lahir dalam kondisi tidak tahu. Sama kayak kita. Cuman Allah memberikan kepada kita dengan beliau hal yang berbeda. Satu, kita bukan orang Arab. Beliau lahir, mungkin OE-nya sudah Arab juga kali. Ya. Kecilnya udah berbahasa Arab. Jadi tak susah belajar bahasa Arabnya. Dua, beliau tinggal di negeri ulama, kita tinggal di negeri yang jauh. Ketiga, beliau berkesempatan untuk duduk langsung kepada para ulama di bidang Quran juga. Seperti Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sedangkan antum hanya belajar duduk di yang juga dia itu juga sama-sama baru belajar. Ya. Syekh Utsaimin di antara guru-guru beliau adalah Syekh As-Sa'di. Bahkan ada cerita Syekh Utsaimin
Pertama kali seumur hidup saya melihat buah apel. Karena orang Saudi itu taunya kurma. Sedangkan kita dari kecil lihat apel. Sedangkan beliau tuanya baru lihat yang namanya apel. Antum jangan bayangkan sekarang ya 2025 kebin Daud banyak macam-macam. Ya, jangan bayangkan 2025. Bayangkan sebelum tahun 1990. Kata beliau, suatu hari Syekh As-Sa'di mengajarkan kepada kami kitab. Begitu kami duduk, Masya Allah, lautan. Gitu. Nggak pakai terjemahan, nggak pakai alat bantu. Kita coba ya bridging pakai Abu Laila, Mufli, Mufid, Indah kayak gitu ya. Masya Allah kita nyimak ini kayak lautan. Tapi karena dia lautan, dan ilmunya juga lautan, ternyata yang murid-murid ini banyak yang mundur teratur. Kayak kajian ini. Usulun tafsir kan waktu pertama kali dibuka, mungkin lebih banyak dari ini. Ini sudah semakin sulit, hadirnya tinggal segini. Syekh Utsaimin bilang, murid-muridnya Syekh As-Sa'di itu mundur teratur sedikit demi sedikit, dan di penutupan kitabnya hanya tersisa diriku. Hanya aku sendiri. Sebagai murid terakhir, maka beliau pun menghadiahkan kepadaku tufah. Apa itu tufah? Apel. Dan itulah hari pertama aku melihat yang namanya apel. Ini namanya apel. Selama ini hanya dengar di telinga atau baca Quran. Ini namanya apel. Maka aku pulang, berlari, dan aku membelah untuk seluruh keluargaku. Inilah pertama kali kami makan apel. Ada juga yang mengatakan, usulun tafsir ini sebenarnya adalah versi simplifikasi dari pelajarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Saya belum pernah lihat langsung kitab yang mana, apakah di Majmu' Fatawa atau yang di mana, saya juga belum pernah lihat. Tapi saya pernah dengar dari salah seorang ustadz, ini adalah versi simplifikasi yang bahasanya lebih sederhana, lebih mudah dimengerti dari bahasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Antum bayangkan kalau seandainya ini antum sulit baca ini atau mempelajarinya sulit, berarti jangan coba-coba buka bukunya Ibnu Taimiyah, nanti lebih sulit. Ini sudah versi simplifikasi dan lebih mudah untuk dipelajari. Kembali ke pertanyaan, apakah Syekh Utsaimin itu belajar dari guru-gurunya? Iya tentu. Siapa guru-gurunya Syekh Utsaimin? Kalau kita lihat di biografi, kan 3 pertemuan pertama usul tafsir kan biografi Syekh Utsaimin. Ada guru-gurunya beliau, di mana itu? Di Unaiza. Gurunya beliau dulu Ma'had Ali di Riyadh, yang sekarang Universitas Imam Muhammad bin Saud. Kemudian beliau pulang ke Unaiza, belajar kepada Syekh As-Sa'di, menggantikan posisi beliau dan seterusnya. Ya, itu diantara orang yang membekali Syekh Utsaimin, sehingga kalau antum bilang ini wow, pelajaran ini Masya Allah, Syekh Utsaimin itu dapat dari mana? Tentu dapat dari gurunya. Yang gurunya juga Masya Allah. Yang gurunya tentu belajar lagi dari yang Masya Allah, sampai kepada para ulama sebelumnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.